Kalau budget lu tipis tapi pengen coba untuk mulai bikin konten, gua rasa kamera ini adalah pilihan paling tepat di harga cuma 4 juta. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen kasih kalian rekomendasi kamera aksi yang paling murah. Yang bukan paling murah sih, maksudnya paling sweet spot gitu secara harga. Harganya terjangkau, punya kualitas cukup bagus, yang bisa kalian pertimbangkan kalau kalian pengen mulai buat bikin konten. Dan memang menurut gue dari dulu, kalau kalian pengen mulai bikin konten dengan budget yang masih tertahan gitu kan, budgetnya masih cukup terbatas, opsi-opsi yang paling menarik adalah action cam. Yang akan gue jelasin lagi nanti kenapa action cam itu bisa jadi pilihan yang paling menarik. Dan dari semua lini action cam, menurut gue salah satu yang paling sweet spot yang bisa gue rekomendasikan sekarang adalah DJI Osmo Nano ini. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam seputar pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kalian pengen belajar fotografi atau videografi, kalau kalian punya kamera mirrorless dari brand-brand tertentu tapi pengen belajar basicsnya dulu, kalian bisa lihat kelas-kelas yang ada di bosandikelas.id. Karena di situ ada berbagai basics kayak buat Fujifilm, buat Sony, bahkan sampai buat Canon juga sudah ada. Sama kalau kalian pengen yang lebih serius, di sana juga ada kelas yang langsung bisa meningkatkan skill kalian di dunia komersial. Jadi langsung aja cek, mumpung kelasnya juga masih murah-murah banget, kalian tinggal main ke bosandikelas.id. Siapa tahu ada kelas yang cocok, atau gue kasih linknya di situ biar kalian tinggal klik aja buat aksesnya. Oke, kita balik lagi ke pembahasannya. Kira-kira kenapa sih si DJI Osmo Nano ini bisa jadi pilihan kamera yang benar-benar menarik? Gue saranin kalian ikutin videonya sampai habis, karena gue tidak akan bahas kelebihannya doang. Gue juga nanti di akhir video akan jelaskan beberapa kekurangan yang bisa jadi pertimbangan kalian. Apakah itu bisa kalian toleransi atau enggak? Pertama, pastinya dari segi harganya yang udah gue naikin di thumbnail, gue taruh judul juga, gue taruh juga di opening gitu ya. Dari segi harga bener-bener friendly banget di harga 4 juta rupiah. Apalagi di dunia yang sekarang sebenarnya bukan dunia banget sih. Ya dunia lagi kurang stabil, tapi Indonesia lebih dahsyat gitu ya kursnya terhadap US dollar. Ketika dolar lagi tinggi-tingginya, harga kamera ini menurut gua ya bisa dibilang cukup penyelamat lah. Karena yang gua cek harganya itu masih di sekitar 4 jutaan. Sebenarnya MSRP-nya itu dijual 4.900.000-an. Jadi ya kebanyakan orang bakal marah-marah bilang itu mah 5 juta bukan 4 juta. Gue setuju. Tapi beberapa kali kalau di Shopee itu dia sering kali ada promo. Bahkan gue sempat SS juga, sempat gue taruh di post juga ketika lagi ada diskon-diskon gitu tuh di post ST suka gue tampilin. Itu harganya bisa di kepala 3 gitu. 3.800-an, 3.900-an gitu. Jadi yang nongol, gue akan kasih cardnya di sini. Tapi yang nongol itu biasanya harga MSRP. Kalian tinggal klik dulu aja, coba buat lihat. Biasanya tuh suka ada diskon-diskon yang waktunya cukup terbatas. Dan kalau kalian lagi dapat di harga 4 juta kecil atau mungkin bahkan di bawah 4 juta, menurut gue worth it banget buat kalian pertimbangin. Dan itu pertama, poin yang paling kuat adalah soal harganya yang menurut gue sangat bisa dipertimbangkan. Poin yang kedua yang menurut gue kenapa dia menarik buat bikin konten adalah build quality yang paten. Karena dia adalah action cam, sebuah kamera yang diciptakan untuk penggunaan ekstrim. Dia ya akan lebih sulit untuk rusak kalau kalian bawa-bawa dengan sembarangan sekalipun gitu. Karena beda dengan kamera-kamera profesional gitu ya. Apalagi kamera-kamera gimbal kayak DJI Pocket gitu kan. Di sini dia action cam dan dia jauh lebih aman untuk dipakai asal-asalan. Dan kita selalu mendemokan seperti itu kalau misalkan pakai action cam karena memang gua udah sepede itu juga, berkali-kali kita pakai action cam. Dan ini cocok buat kalian yang baru mulai, mungkin masih ceroboh megang kameranya, atau mungkin kayak gua suka dimasukin ke tas tuh aur-auran bareng-bareng dengan barang-barang atau gadget yang lain, ya akan merasa aman. Karena sebuah action cam itu tendensinya build quality-nya jauh lebih paten gitu, lebih aman. Ini juga kita sering pakai aman-amanan. Kita sering pakai asal-asalan, begitu juga di jajaran kayak action cam yang kita punya di sini. Rata-rata action cam itu benar-benar awet buat dibawa secara asal-asalan. Jadi ya itu salah satu poin kuat juga kenapa action cam itu sebenarnya jajaran yang bagus buat kalian mulai ngonten. Lalu karena dia ukurannya kecil juga, dia benar-benar versatile ya buat penggunaannya. Kalian bisa cabut kayak gini kalau yang si Osmo Nano karena layarnya ada di sini. Lalu kalian bisa taruh tuh di mana aja, kalian bisa taruh di mulut. Dan ya dia juga ada magnetnya di sini. Jadi dia tuh bisa nempel di surface magnet, which is membuat penggunaannya gampang banget buat style favorit kalian. Dan selain tadi kuat, ketika jatuh pun ya jauh terasa lebih aman dengan
ukurannya yang sangat kecil gitu, dengan ukurannya yang cuma segede gini doang, dibandingkan kalian kayak jatuhin kamera mirrorless, ini terasa jauh lebih peace of mind gitu. Jadi kita tuh nggak kerepotan sendiri ketika beli kamera atau beli alat buat produksi, nggak capek buat rawat-rawat. Kita bisa berfokus untuk bikin kontennya, untuk storytellingnya. Lalu kalau ngomongin soal kualitas gambar, dia juga cakep banget karena dia udah membawa sensor yang cukup besar. Dia bawa sensor 1/1.3 inch, which is itu sebelumnya udah dibawa di action cam yang ukurannya lebih gede juga, yang udah proper gitu ya. Itu ukuran sensor yang dibawa di S Pro. Kalau di Insta360 itu ukuran yang dibawa di DJI Action 5 Pro juga. Sekarang bawa ukuran yang sama di sini, dan dia juga membawa lock profile dengan D-Lock M gitu. Which is itu juga lock yang cukup proper. Kalau kalian pakai kamera mirrorless gitu ya, kalau kalian pengen pakai lock profile itu biasanya harus udah harga belasan juta ke atas. Makanya gue bilang dengan harga 4 juta, kalau lihat di thumbnail atau judulnya ya, walaupun kita ada testing beberapa thumbnail juga, tapi kalau kalian lihat di situ, makanya gue klaim dia harga 4 juta, cuman fiturnya bisa belasan juta gitu, karena dia ada lock profile-nya juga. Kalau di kamera mirrorless tuh kalian mau lock profile harus yang belasan juta, dan sekarang dengan 4 juta aja kalian bisa. Walaupun ini bukan lock the best-nya DJI sih. DJI itu punya yang lebih profesional tuh namanya D-Lock. Di sini versi light-nya namanya D-Lock M, tapi tetap proper banget, bisa menghasilkan kualitas gambar yang menurut gua sangat proper, bahkan mendekati kamera mirrorless. Dan kalau kalian males buat grading sendiri gitu ya, kita juga ada bikinin LUT-nya untuk semua kamera DJI yang bisa lock profile. Mau kalian pakai D-Lock ataupun pakai D-Lock M, itu sekali beli aja kalian dapat filenya tuh bisa kepake untuk D-Lock ataupun D-Lock M. Kalian tinggal main aja ke digital.id kalau memang kalian pengguna kamera DJI yang pengen maksimalin kualitas gambarnya. Lalu untuk action cam DJI termasuk di sini, itu yang cukup menarik adalah dia punya memori internal. Jadi kita nggak kesulitan untuk memilih SD card atau micro SD yang bagus dan menghilangkan resiko micro SD yang hilang juga karena ukurannya kecil, karena dia secara internal itu udah bawa. Sebenarnya dia ada dua opsi, yang lebih mahal bawa memori lebih gede, tapi gua aja belinya yang versi bawah di mana memorinya cuma 64 dan itu udah sangat cukup gitu. Kita udah ngonten berkali-kali ya, beberapa sesi gitu. Kadang ya baru diingetin untuk ngapus file, dia baru kepenuhan tuh setelah kayak 2 minggu gitu kita pakai. Ya pokoknya udah beberapa kali syuting kita udah bawa jalan-jalan ke sana kemari karena kita suka ganti-ganti kamera juga sih. Tapi ya menurut gue di 60 GB itu sangat-sangat mencukupi. Dan pastinya yang bakal kepake banget juga fitur dari kamera-kamera DJI adalah koneksi yang seamless buat pakai DJI mic. Karena DJI mic sendiri itu suka dijual juga. Salah satu favorit kita ya DJI Mic Mini, dan ini adalah yang versi Mini 2. Dan mereka tuh bisa dijual juga receiver only. Karena buat nyambung ke kamera transmitter only. Karena buat nyambung ke kamera-kamera DJI itu nggak perlu pakai receiver gitu. Tinggal transmitternya aja, langsung unit mic-nya aja, kita bisa langsung connect secara seamless gitu. Dan bisa langsung dua pembicara juga, bisa langsung connect ke dua mikrofon sekaligus. Dan pastinya itu buat para konten kreator, kalian pengen bikin konten-konten storytelling atau sambil ngobrol di luar sama teman kalian, itu membuatnya sangat proper gitu untuk lini-lini action cam sekarang. Sama kita juga ada contoh konten review mobil di Sotoy Motif yang full shootnya itu pakai action cam doang. Dan di video tersebut sebenarnya kita jahit-jahit antara Action 6 dan juga si DJI Osmo Nano ini. Dimana Action 6 tuh harganya lumayan ya, hampir 2 kali lipat dari si Osmo Nano ini. Dan buat dijahit-jahit nggak ada kompromi gitu. Menurut gua kualitas gambarnya sangat dekat, kualitas gambarnya mirip, walaupun si Action 6 sensornya agak lebih gede. Mungkin Action 6 lebih future proof, tapi kalau budget kalian terbatas, tetap kalian beli ini tuh bisa menghasilkan gambar yang sangat mendekati gitu. Dan balik lagi kita shotnya pakai lock, kita tambahin LUT kita, ya kualitas warnanya itu mirip kayak pakai kamera profesional. Nah, sekarang sedikit seputar kekurangannya yang perlu jadi pertimbangan juga pastinya kalau kalian pengen beli kamera ini. Yang pertama, karena dia ukurannya untuk sebuah action cam pun terbilang kecil banget, dia tuh lumayan rentan untuk overheating. Tapi lumayan konsisten ya, yang kita rasain sih dia akan overheat dan mematikan recording kita itu setelah 15 menit. Jadi kalau kalian bikin konten nggak terlalu panjang gitu ya, kalian bukan podcast, bukan ngobrolnya yang panjang banget juga, atau kalau masih possible untuk di-cut itu masih sangat bagus. 15 menit itu masih lumayan sebenarnya. Cuman ya after dari itu kalau kalian bikin kontennya panjang-panjang, dia tidak rekomen untuk bikin konten seperti itu gitu. Karena dia di 15 menit biasanya akan ada warning panas dan dia akan mematikan recordnya kita. Tapi kalau misalkan kalian main bultang gitu ya buat pakai rekam, itu pun sekali match kayaknya nggak nyampe 15 menit deh.
tergantung yang main juga sih sebenarnya. Tapi ya menurut gua di 15 menit itu masih sangat cukup, paling nggak untuk penggunaan gua, tinggal kalian sesuaikan juga apakah itu cukup atau enggak buat kalian. Tapi ya anggap aja headroomnya sekarang cuma sampai 15 menit. Lalu yang kedua adalah masalah untuk low light. Walaupun sensornya lumayan gede, tapi sebenarnya gini sih, kalau kita bandingin dengan action cam di zaman terdahulu gitu ya, dia tetap udah bagus banget gitu. Jadi action cam sekarang tuh udah lumayan enak buat low light, masih bisa kepake. Apalagi kalau kalian fokusnya di storytelling ya, tetap dapat gambarnya, cuman mungkin visualnya bukan yang appealing. Tapi kalau kalian memang carinya untuk kemampuan low light, kalian banyak untuk exploring konten-kontennya tuh mungkin di jajanan malam hari atau mungkin di spot-spot wisata malam hari. Menurut gua mungkin akan lebih cocok buat ngambil kayak jajaran S Pro 2 atau mungkin kamera kecilnya kalau kalian pengen yang kecil juga adalah Go Ultra. Bahkan Go Ultra sendiri itu low light-nya lebih bagus dari S Pro 2 karena dia dengan algoritma yang mirip, si Go Ultra itu membawa sensor yang lebih gede. Walaupun bodi kameranya lebih kecil. Emang agak unik, tapi menurut gua kalau kalian lebih berfokus untuk ngambil konten-konten low light gitu ya, kalian mungkin motovloggingnya juga di malam hari atau jalan-jalan gitu kan, berwisata, ya menurut gua mungkin pilihan dari Insta360 akan lebih menarik gitu. Kalau kalian memang lebih concernnya ke low light. Tetap sih ada low light di sini, di DJI Action juga ada low light mode gitu ya. Dia bilangnya apa sih? Super night ya, kalau nggak salah super night. Dan ya itu oke, tetap bisa dapat gambarnya, tapi memang tidak se-appealing itu untuk, apalagi untuk menangkap detail-detail ya, itu tetap jauh lebih bagus algoritma yang dibawa oleh Insta360. Jadi ya itu sedikit pertimbangan aja buat kalian. Cuman ya di pilihan kayak S Pro 2 dan Go Ultra tadi ada ekstra budget juga yang harus kalian spend kalau kalian memang mengejar low light-nya. Overall tetap ini adalah kamera yang sweet spot buat kalian yang pengen mulai konten, dan gue bisa sangat merekomendasikannya buat kalian. Jangan lupa kalau kalian kepo, kalian udah tertarik buat beli entah ini atau berbagai kamera yang kita mention di sini, kalian cek tag link produk yang udah kita siapin di deskripsi gitu ya, untuk membantu kita juga traffic affiliate-nya. Dan ya itu aja, semoga bermanfaat, semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman semua. Kalau kalian punya saran kita bikin video apa lagi ke depannya, boleh taruh juga di kolom komentar. Siapa tahu bisa gua atau Ska jawab atau kita bikin dalam pembahasan yang lebih mendalam gitu ya. Oke, paling itu aja, semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.